video kali ini, kita akan membahas alur cerita film yang berjudul My Papa Roti. Sebuah film yang menurut kami bisa menambah inspirasi dan motivasi buat kita yang sedang mengejar cita-cita. Film yang menceritakan tentang perjuangan dan pengorbanan seorang guru kepada muridnya yang awalnya hanya seorang berandalan dan preman biasa menjadi seseorang yang berbakat dan bertalenta. Oke deh, gak perlu berlama-lama lagi. Yuk kita langsung aja ke filmnya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang guru musik yang bernama Guru Nam. Kita panggil saja Pak Nam. 교장 선생님. Di hari libur itu, dirinya sangat kesal karena diminta oleh sang kepala sekolah untuk datang ke sekolah tempatnya mengajar. Saat hendak parkir, tak sengaja mobil tuanya itu menabrak bemper belakang sebuah mobil mewah. Pak Nam sudah mencoba meminta maaf dan akan memberikan asuransinya sebagai ganti rugi. Namun, si anak muda pemilik mobil tersebut lebih memilih menyita mobil tuanya dan mau tidak mau Pak Nam harus setuju. 있으니까 명함 받고 보내드릴. Berpindah ke ruang sekolah yang kebetulan Pak Nam ini adalah seorang guru seni musik yang mana terlihat Pak Nam sedang ngobrol santai bersama kepala sekolah. 이렇게 좀 불미스러운 일이 있어가 학교를 옮긴답니다. 이럴 때 우리가 Tanpa terduga, Pak Nam kembali bertemu dengan si anak muda barusan yang diketahui bernama Lee Jang Hoo. Dan ternyata Jang Ho adalah anak baru di sekolah itu. Faktanya, Jang Ho ini sudah berkali-kali dikeluarkan dan dipindahkan dari sekolah lain karena selalu terlibat masalah. Karena dia ini tergolong anak berandalan dan rumornya dia adalah anak buah gangster yang sering memalak warga. Tujuannya masuk ke sekolah ini ialah untuk mengikuti kelas musik. Kepala sekolah pun meminta Pak Nam memberikan tes vokal kepada Jang Ho. Namun belum juga dimulai, Jang Ho mendapat telepon dari seseorang lalu pergi begitu saja. Setelah Jang Ho pergi, terjadi sedikit perdebatan antara kepala sekolah dan Pak Nam. Pak kepala sekolah yang merupakan sahabat karib Pak Nam itu membujuknya mati-matian agar mau mendidik Jang Ho. Akan tetapi, Pak Nam tak sudi jika harus mengajar murid preman seperti Jang Ho itu. Namun, akhirnya Pak Nam tak mampu lagi menolak ketika Pak kepala sekolah mengungkit budi baik almarhum ayahnya dulu kepada Pak Nam. 아버지가 나한테 학교를 딱 물려주실 때 이 노블레스 어블레주 뭐라 하시겠습니까? 그 딱 한 번만 들어보입시다. 예? 딱 한 번. Keesokan harinya, terlihat guru piket sedang melakukan razia bagi anak-anak yang melanggar tata tertib sekolah. Pada saat itu, kedapatan dua siswi yang melanggar aturan berpakaian dan mereka pun memarahi dan menasihati dua siswa tersebut. Namun, di saat yang sama ketika Jang Ho datang sambil menghisap rokok, kedua guru itu pun tak mampu berkutik. Apalagi kedatangan Jang Ho didampingi oleh anak buahnya yang sangar-sangar. Saat pelajaran di kelas, terlihat Jang Ho yang berkelahi dengan teman sekelasnya yang mengganggunya saat dia tidur. Pak Nam yang menyaksikan perkelahian itu lalu memukuli kepala Jang Ho dengan buku berkali-kali. Dan semenjak kejadian itu, Jang Ho tak pernah datang lagi ke sekolah. 아예 그냥 피로다가 시뻘겋게 학교 나쁜 새끼. Kepala sekolah yang selalu perhatian kepada Jang Ho kembali meminta Pak Nam untuk menjemput siswanya itu. Ya, seperti biasa dengan cara yang sama lagi, Pak Nam tidak bisa menolaknya karena kepala sekolah selalu mengkaitkan dengan jasa sang ayah dulu. 나는 이거 흙 팔아가지고 이거 다 운영하는 줄 아십니까? Lalu di keesokan harinya pergilah Pak Nam ke apartemen Jang Ho yang lokasinya tak jauh dari rumah. Ia pun menjemput Jang Ho lalu mengajaknya kembali ke sekolah. 가자. 에? 어디야? Kembali di saat jam kelas musik dimulai, lagi-lagi Pak Nam tidak memberikan kesempatan Jang Ho untuk bernyanyi. Jang Ho pun bertanya apa alasan Pak Nam bisa tega melakukan itu. Dan dengan jawabannya yang terus terang bahwa Pak Nam tak ingin mengajar preman begajulan seperti Jang Ho ini.
깡패 새끼를 가르치고 싶겠냐? Sebenarnya, Jang Ho dan Pak Nam itu memiliki kesamaan. Mereka berdua sama-sama punya sifat keras kepala dan tak mau kalah. Bahkan, saat jam istirahat pun mereka sama-sama tak punya teman makan. 요새는 선생도 왕따가 있나? 왕따. 정조 왕따 새끼. Ketika siang hari, Jang Ho adalah seorang pelajar, dan pada malam hari, Jang Ho tak lain hanya seorang preman berandalan. Dan pada kali ini, Jang Ho terlibat masalah sepele dengan pelanggan klubnya sampai ke kantor polisi. Dan Pak Nam selaku wali muridnya pun mau tak mau turut membantu menyelesaikan masalah dari muridnya itu. 감사합니다. Pak Nam pun heran, kenapa preman seperti Jang Ho ini mau repot-repot sekolah. Kemudian dengan lugasnya Jang Ho pun menegaskan bahwa tujuannya masuk ke sekolah seni karena memang dirinya suka bernyanyi. Bahkan sampai selama ini pun Pak Nam belum pernah sekalipun mendengar suara Jang Ho. Akan tetapi, ia selalu saja meremehkan Jang Ho. 인지 똥인지 다 알 수가 있어 인마. Jang Ho ingin sekali membuktikan keseriusannya kepada gurunya itu. Lalu dibawalah Jang Ho ke rumah Pak Nam, yang kedatangannya itu pun disambut hangat oleh istri dan anak Pak Nam. Selanjutnya, Pak Nam pun meminta Jang Ho untuk menyanyikan sebuah lagu, dan Pak Nam pun tertawa mengejeknya karena Jang Ho ingin menyanyikan lagu yang cukup sulit. Tapi di saat Jang Ho mulai bernyanyi mengikuti iringan piano yang dimainkan oleh gurunya itu, ternyata Pak Nam seperti tersihir. Suara Jang Ho yang begitu indah ini membuat Pak Nam terpukau sehingga kehabisan kata-kata. Hingga saat Jang Ho selesai bernyanyi, Pak Nam langsung begitu saja masuk ke dalam kamarnya. Setelah itu, Jang Ho pergi menemui Chang Su, seorang senior yang cukup berpengaruh di kelompok gangsternya. Jang Ho menceritakan semua yang dialaminya tadi kepada Chang Su. Sedangkan Pak Nam sendiri masih tak menyangka dengan apa yang didengarnya tadi. Istrinya meminta Pak Nam untuk bersikap legowo dan mengakui Jang Ho sesuai kenyataan. 짱구를 인정할 것 좀 인정하고 살자 좀. Beberapa hari kemudian, Pak Nam dikejutkan dengan didaftarkannya Jang Ho di kompetisi nyanyi. Ia pun tak mampu membendung emosinya pada kepala sekolah yang mendaftarkan Jang Ho tanpa sepengetahuannya. Tetapi kepala sekolah hanya pura-pura tidak tahu dan meminta Pak Nam cukup fokus melatih Jang Ho saja. 빨리 가가지고 조금이라도 연습을 시켜야죠. 아휴. Di sini, Pak Nam melihat keseriusan Jang Ho berlatih untuk ajang itu. Akan tetapi saat hendak pergi, tak sengaja Pak Nam mendengar Jang Ho yang sedang menelpon. Ternyata si bos besar ingin bertemu dengan Jang Ho. Sebelum itu, kita kembali ke masa lalu di mana takdir mempertemukan Jang Ho dengan bos besar gangster ini. Kala itu, Jang Ho tengah berkelahi dengan beberapa anak buah si bos tersebut. Lalu Jang Ho ditawari untuk bergabung oleh seniornya itu, Chang Su. Jang Ho pun setuju menjadi anggota gangster karena selama ini ia hanya tinggal sendirian dan kesepian sejak neneknya meninggal. 네가 한번 걷어볼래? Singkat cerita, hari perlombaan pun tiba. Jang Ho tampil dengan tingkat kepedean 1000%. Namun, hal itu tak membawa kemenangan untuk Jang Ho. Lantas, ia pun menyalakan kostum yang digunakannya. Ternyata diam-diam Pak Nam datang untuk menyaksikan perlombaan Jang Ho. Dirinya hanya bisa melihat tingkah konyol Jang Ho yang tengah menikmati kekalahannya. Kemudian, Jang Ho pun memohon agar Pak Nam mau mengajarinya bernyanyi. Pak Nam pun setuju jika Jang Ho benar-benar niat serius untuk belajar. Maka, Jang Ho harus menghentikan kebiasaan merokoknya. 좀 가르쳐줘 있어. 하려면은 제대로 해. Sejak membulatkan tekad untuk serius menjadi seorang penyanyi, Jang Ho kini mulai berubah dan menjadi anak teladan yang taat aturan. Begitupun dengan Pak Nam, kali ini ia memberikan kesempatan pada Jang Ho untuk bernyanyi di kelasnya. Namun, ternyata Jang Ho ini tak bisa membaca not musik. 예. 노래 안 해? 예. 너 악보 볼 줄 모르지?
Melihat pria idamannya tak pandai membaca not musik, Suki berinisiatif untuk mengajarkan Jang Ho sampai ia pandai menggunakan teknik menghafal yang menyenangkan. Dan mereka pun terlihat sangat bahagia menikmati kebersamaan itu. 조금씩 가르쳐 줄게. 잘 봐라. 니네한테 뭐 해줄 낀데? 알겠나? 알았다. 응, A씨이지. 또 뭐라 카노? Kelas musik berikutnya pun tiba. Jang Ho unjuk gigi dengan kemampuannya yang sudah bisa membaca not musik. Tiba-tiba Pak Kepala Sekolah datang dan meminta Jang Ho untuk mengikuti kompetisi musik yang paling bergengsi di Korea. Namun Pak Nam nampaknya kurang setuju dengan keputusan ini karena Jang Ho dinilai belum mampu mengikutinya. Namun Kepala Sekolah meyakinkan Pak Nam bahwa Jang Ho pasti bisa mendapatkan juara dan menaikkan reputasi sekolahnya dengan didikan Pak Nam. 나가볼래? 아니다. 난 나가자. Pak Nam pun menemui Jang Ho dan menanyakan kesanggupan Jang Ho untuk mengikuti kompetisi ini karena hanya vokalis terbaik yang mampu bersaing di kompetisi itu. Saat menyebutkan lagu Nesun Dorma sebagai lagu yang akan dibawakan Jang Ho, Pak Nam sepertinya terkenang akan sesuatu. Pak Nam pun sedikit meragukan Jang Ho apakah ia mampu mencapai nada tinggi di lagu itu. Jang Ho yang dengan kepercayaan dirinya tetap yakin akan menyanyikan lagu itu. 내손 도로마. 그냥 웬만하면 너 다른 거 해라. 어? 에이, 시심이다. 지는 그 노래 꼭 해볼라? Jang Ho pun sedikit menceritakan alasannya mengapa dirinya ingin menyanyikan lagu itu. Dulu saat neneknya masih hidup, banyak sekali yang menyanjung Jang Ho saat mendengar suaranya termasuk sang nenek. Saat memenangkan sebuah perlombaan, Jang Ho mendapatkan sebuah kaset CD lagu yang ketika dia mendengarnya, dia langsung menyukai lagu tersebut yang ternyata judulnya Nesun Dorma. Lalu ketika neneknya meninggal, hanya Jang Ho sendiri yang merasa berduka. Namun saat penyanyi Pavarotti meninggal, semua orang berduka dan semua TV memutarkan lagu Nesun Dorma itu. Karena melihat hal itu, Jang Ho pun bermimpi menjadi tenor terkenal seperti Pavarotti dan menyanyikan Nesun Dorma di panggung megah agar kelak dikenang banyak orang. Kini Jang Ho rutin berlatih dengan Pak Nam meski didikan secara keras. Tapi Jang Ho tak pernah terlihat kesal ataupun marah. Jang Ho terlihat begitu menikmati prosesnya. Bahkan Suki pun selalu setia membantu dan menemani Jang Ho berlatih. Tak hanya itu saja, lama-kelamaan pun kedekatan Jang Ho dan keluarga Pak Nam kini kian erat. Mereka tampak terlihat seperti keluarga cemara. 맛있나? 예. Masalah pun mulai muncul ketika si bos besar menghajar Jang Ho habis-habisan karena mengabaikan panggilan teleponnya. Keesokan harinya, di saat Jang Ho sedang mencoba tuxedo lama milik Pak Nam, dia tak mampu menyembunyikan rasa sakitnya karena habis dihajar tadi malam. 싸웠어? 아이라카한테 막해요. Tak tinggal dia melihat kondisi Jang Ho yang seperti itu, malam harinya Pak Nam langsung mendatangi si bos besar dan mohon agar Jang Ho dilepaskan dari ikatan kelompoknya dan dibiarkan fokus dengan karirnya. Bahkan Pak Nam rela jika salah satu kakinya diambil asalkan Jang Ho bisa bebas. Namun si bos besar gangster ini tampak tak akan melepas Jang Ho. 장훈 제발 그냥 놔주십시오. 그만 놔주십시오. Keesokan harinya saat akan latihan, Pak Nam memarahi Jang Ho yang masih saja merespon panggilan dari bos gangsternya itu. Pak Nam tak ingin hidup Jang Ho yang berharga hancur karena menjadi gangster. Jang Ho bisa menjadi manusia yang lebih baik dan lebih bernilai di mata masyarakat. Begitupun sejatinya dalam hati Jang Ho, sebenarnya ia tak ingin menjadi seorang gangster. Namun selama ini tak ada yang benar-benar mengerti akan hidup yang ia jalani. 완다고 그렇습니까? 내가 물쳐먹고 우째 살아가는지 그 전에 사람이 돼야지 사람이 이놈의 새끼야. Setelah bertengkar dengan Pak Nam, Jang Ho datang menemui Chang Su. Chang Su berpesan agar Jang Ho sekolah yang baik dan jangan menyia-nyiakan hidupnya yang berharga itu. Chang Su juga menceritakan tentang kedatangan Pak Nam tempo hari. 뵙고 가셨다. 내가 다
담임새. 네 돌려달라고 이 새끼야. Esok harinya, anggota gangster Changsu berkelahi dengan musuhnya. Kali ini, Changsu tidak mengajak Jang Ho. Malangnya saat itu Changsu berhasil tertusuk. Lalu mereka pun menghubungi Jang Ho yang langsung datang menyelamatkan Changsu. Di detik-detik terakhirnya, Changsu kembali mengingatkan pesan yang pernah diucapkannya pada Jang Ho. 나에게 주자면 장호야. Changsu kini telah tiada. Di hari pemakaman rekannya itu, Jang Ho terlihat sangat kehilangan semangat hidup. Pak Nam pun datang karena mencemaskan keadaan Jang Ho. Kemudian Jang Ho menanyakan seberapa besar peluangnya untuk menjadi seorang penyanyi. Tanpa keraguan, Pak Nam pun menjawab bahwa Jang Ho jauh lebih hebat darinya. Ia bahkan sangat iri dengan bakat alami yang dimiliki oleh Jang Ho. Suara Jang Ho adalah sebuah anugerah dari Tuhan. 네 목소리는 말이야. 하늘이 내려줄 거야. Selanjutnya, Jang Ho pun menemui si bos besar dan mengungkapkan keinginannya untuk fokus bernyanyi meski dia harus kembali dihajar. Melihat kesungguhan Jang Ho yang lebih memilih mati daripada tidak bernyanyi, maka si bos besar pun melepaskan Jang Ho dengan satu syarat. Ia harus sukses dalam kurun waktu 10 tahun dan jika tidak, maka Pak Nam lah yang akan menjadi tumbalnya. 그깟 노래가 목숨보다 중하나. 우수한테 감사해라. Jang Ho pun kembali fokus dalam latihannya. Ia mempersiapkan semuanya sebaik dan sematang mungkin dengan bantuan orang-orang terdekatnya. 잘해라. 공굴. Di saat itu, di dalam toilet, tak sengaja Jang Ho bersebelahan dengan kepala sekolah. Pak kepala sekolah menasihati Jang Ho agar menampilkan yang terbaik. Beliau juga bercerita bahwa dulu sewaktu muda, Pak Nam adalah orang yang berbakat seperti Jang Ho. Karirnya terus melambung sampai ke negeri Italia. Namun, saat ia hampir meraih puncak kejayaannya, Pak Nam didiagnosa mengidap tumor pada pita suaranya. Karirnya seketika menjadi hancur dan impiannya menjadi musnah. Lagu yang akan dibawakannya pada debut perdananya adalah Nessun Dorma. Itulah mengapa Pak Nam seperti terkenang saat Jang Ho mengatakan judul lagu itu. 학문에 힘주는 것만큼 남은 시간 더 힘주고 그래. Tibalah di hari perlombaan dan semua orang datang ingin menyaksikan penampilan Jang Ho. Namun ternyata nasib baik belum berpihak pada mereka. Di perjalanan Jang Ho dikeroyok oleh musuh gangsternya itu. Karena dia sudah berjanji tak akan berkelahi lagi, Jang Ho benar-benar tak melawan sedikit pun. Sementara itu, Pak Nam terlihat begitu cemas karena Jang Ho tak bisa dihubungi. Jang Ho benar-benar babak belur dan ia pun datang terlambat dalam kondisi compang-camping dan penuh luka. Pak Nam marah dan menduga bahwa Jang Ho pasti berkelahi lagi. Tapi Jang Ho meyakinkan bahwa ia tidak melawan sedikit pun. Bahkan ia melindungi perutnya agar bisa bernyanyi dengan baik. 너 중학은 안 쓰고 Pak Nam pun memohon pada juri agar Jang Ho diizinkan tampil meski tak mendapat penilaian. Jang Ho hanya ingin tampil dan didengar oleh semua penonton. Namun juri tak mengizinkan hal tersebut meski Pak Nam sampai murka dan membuat kerusuhan. 씨발 진짜 노래하고 듣는데 씨발 5분이면 충분하잖아요. 정말 너무술하네. 때문에 이런 게 아니야. Melihat sebegitu kerasnya gurunya itu memperjuangkannya, Jang Ho pun memasuki pentas dan menyanyikan lagu Nessun Dorma yang disambung dengan Pak Nam yang langsung mengiringnya dengan piano, sehingga membuat juri dan semua penonton yang menyaksikan itu begitu terpesona mendengar suara Jang Ho.
Nessun dorma di speranza tramancate stelle. Setelah kejadian itu, Panam kehabisan cara mencari jalan untuk karir muridnya itu. Lalu, ia menelpon temannya yang berada di Italia agar membantu Jang Ho merintis karirnya. Meski di awal Jang Ho bersikeras tak mau jauh dari Pak Nam, akhirnya setelah terus diyakinkan oleh Pak Nam, Jang Ho pun setuju untuk pergi ke Italia. 새끼야, 근데 어깨에 뽕 좀 넣어준 게 그렇게 싫으냐? 왜? 잘할 수 있을까요? Sebelum keberangkatannya ke Italia, tak lupa Jang Ho berpamitan dengan Suki. Itu merupakan perpisahan yang cukup sulit bagi Suki. Ia pun berjanji akan menunggu kepulangan Jang Ho dan dengan malu-malu Suki mengecup pipi Jang Ho. 기다려도 되나? 기다리지 마라. 와, 뭐야? 와, 뭐하노? Tibalah hari keberangkatan Jang Ho yang mana mereka sama-sama berusaha terlihat tegar. Murid dan guru ini harus berpisah demi masa depan yang lebih cerah. Terakhir, Jang Ho memberikan salam hormatnya kepada sang guru yang begitu tulus mendidik dan menyayanginya. Berputar begitu cepat, kini sudah 7 tahun berlalu sejak merantaunya Jang Ho ke negeri orang. Kini ia kembali dan sudah menjadi seorang tenor yang terkenal. Di saat itu, Jang Ho akan membawakan sebuah lagu favorit. Sebelum bernyanyi, ia sedikit bernostalgia mengingat betapa kerasnya perjuangan sang guru dulu hingga mengantarkannya pada gerbang kesuksesan. 옛날에 여서 콩쿨이 열리는데요. 그 덕에 제가 이 자리에 있네요. 어떤 양반이 자기가 노래 안 부르게 해달라고. 그 양반이 우리 쌤입니다. Film pun ditutup dengan suara indah Jang Ho yang beriringan dengan kebahagiaan semua orang. Pipa, sampai di sini dulu videonya ya. Kalau kalian suka sama videonya jangan lupa di like dan share ke teman-teman kalian ya. Dan kalau kalian suka sama channel ini jangan lupa di subscribe. Bye bye.